Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Dan dalam ibadah hari ini kita menggunakan tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli atau GPI PT dalam rangka bulan Oikumene. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta David Darius Dewu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan melakukan Kidung Keesaan 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, demikian nas pembimbing yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-33.
Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni Tuhan. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Allah. Adapun pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami diberi kemampuan oleh Tuhan, sehingga pada saat ini
kami bersama keluarga dan juga anak-anak Tuhan lainnya akan membaca dan merenungkan firman Allah pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapa yang baik, kami yakin melalui kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk mengerti akan firman Allah pada saat ini. Jadilah kehendak-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai dengan 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai dengan 30. Beginilah firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiochia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, Salam. Kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, selalu merasakan sukacita, damai, dan tentunya dengan satu pengharapan bahwa Bapak Ibu dan saya selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, tentu saat-saat ini kita masih merasakan suasana yang tidak nyaman, terutama karena COVID-19 ini masih merajalela di mana-mana. Kematian dialami oleh setiap daerah, suku, bangsa, dan penderitaan itu terus terjadi. Bahkan kita semua mungkin bertanya, kapankah bencana ini akan berakhir? Di samping itu, Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, bencana alam juga masih melanda negara kita, kampung-kampung kita. Anak-anak Tuhan dibuatnya ketakutan, kebingungan, gelisah, kekhawatiran. Bencana alam itu membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal,
kehilangan sanak saudara, ibu bapa dan sebagainya. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, sampai kapankah bencana atau peristiwa yang menakutkan ini berakhir? Hal yang lain yang membuat Bapak Ibu mungkin sedang fokus berdoa pada saat ini tentang peristiwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Sayangkan peristiwa itu. Mengapa harus terjadi? Bapak, Ibu, dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan semua peristiwa itu kita melihat. Dan juga kita mengalaminya. Pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, mengapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi? Dan Bapak Ibu menyaksikan sendiri, baik itu secara langsung maupun di televisi atau di media lainnya. Dan itu membuat kita sangat sedih. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, renungan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 dengan tema renungan bersama menghadapi bencana. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, melalui bacaan Alkitab pada saat ini kita diajarkan, kita dibawa dalam suatu pikiran bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang terjadi pada waktu Kisah Para Rasul itu. Kalau kita melihat peristiwa dalam bacaan ini atau ayat-ayat sebelumnya, bagaimana penderitaan anak-anak Tuhan menghadapi berbagai macam bencana. Dan konteks bacaan kita pada saat ini, bagaimana jemaat mula-mula dibuatnya berantakan ketika atau peristiwa setelah Stefanus dibunuh. Jemaat berantakan di mana-mana. Apakah mereka menyalahkan lingkungannya atau menyalahkan Tuhan? Kita melihat ada suatu pekerjaan yang kita perlu renungkan, perlu kita pikirkan dan kita lakukan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka mengalami bencana? Yang pertama, kita melihat secara lebih dalam di dalam Alkitab ini. Yang mereka lakukan ketika menghadapi bencana adalah saling membangun, saling memberi nasihat, supaya jemaat itu satu dengan yang lain betul-betul mereka diberikan semangat dan kekuatan, karena ada yang lebih kuat memberikan masukan-masukan yang positif kepada yang lemah. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 saya bacakan untuk kita pada saat ini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika ada bencana terjadi, di sini dijelaskan, memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Jangan putus asa ketika ada bencana apapun itu. Alkitab menjelaskan saling mengunjungi kepada yang lemah,
saling menolong kepada mereka yang tidak punya apa-apa, saling memberikan pengharapan-pengharapan yang membangun. Terutama dia bilang ini, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Walaupun berbagai macam bencana yang terjadi pada jemaat itu, Barnabas yang pada saat itu dikuasai oleh Roh Tuhan, dan dia punya pikiran yang cemerlang untuk berdoa, untuk mengunjungi jemaat, dan untuk memberikan kekuatan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Barnabas tidak menyalahkan lingkungan dan situasi yang terjadi. Tetapi satu hal yang dia tahu, ketika dia diberkati oleh Tuhan, apakah itu pikiran yang tenang, kesehatan yang baik, memiliki makanan yang berlimpah, dia membagi. Ini contoh yang Bapak Ibu dan saya harus terapkan ini. Suasana pandemik memang tidak nyaman. Kita mendengar, kita melihat ada kematian di mana-mana. Apakah kita hanya mendengar saja atau menonton saja? Tuhan inginkan kepada Bapak, Ibu dan saya, mari kita saling mengunjungi, saling membangun, saling mendoakan. Bangsa dan negara kita doakan. Pemimpin-pemimpin bangsa yang kita cintai, kita doakan. Supaya apa? Bangsa ini bertumbuh, anak-anak Tuhan di dalamnya bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, ibu bapak yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi? Kita melihat contoh yang diberikan oleh jemaat mula-mula. Mereka mengajar. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika Barnabas dan Saulus tinggal di Antiokhia selama 1 tahun, mereka tidak berdiam diri. Mereka memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Mereka memberikan masukan-masukan firman Tuhan kepada jemaat. Supaya apa? Supaya mereka kuat ketika mereka menghadapi tantangan hidup, yaitu bencana-bencana yang akan terjadi. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mengirim 1 ayat kepada jemaat yang lemah, dan ketika mereka membaca, mereka merasa diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah. Mereka mendapatkan semangat ketika tantangan itu ada. Dan firman Allah muncul, dikirim oleh temannya, sahabatnya, keluarga, dan sebagainya. Itu sangat menolong. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika situasi terjadi, di mana-mana terjadi, bahkan dari zaman dulu sudah ada. Tetapi nyatanya Bapak Ibu dan saya masih ada sampai pada hari ini. Satu tujuan, kita memperhatikan lingkungan kita. Kita memperhatikan Bapak Mama kita yang telah mengasihi saudara, anak-anak kita, opa oma kita, lingkungan kita, siapa saja, supaya mereka mendapat pengertian dan mengerti tentang suasana yang terjadi. Mari kita bawa mereka dalam renungan firman Allah. Kapan itu bisa terjadi? Setiap waktu. Ketika kita bangun, HP ada di mana-mana. Kita gunakan itu untuk mengirim firman Allah.
Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi umat Tuhan dimanapun mereka ada. Dan mereka akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ibu bapak yang diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan ketika ada bencana. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29 sangat jelas. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ibu bapak, bagian yang ketiga, kita dapat mengambil suatu manfaat. Mengumpulkan sumbangan atau mengumpulkan bantuan untuk siapa? Untuk mereka yang lemah. Karena situasi dan keadaan mereka tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa berbuat banyak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena situasi dan keadaan. Tetapi Barnabas dan teman-temannya, para pelayan pada waktu itu, atau anak-anak Tuhan yang memiliki kelebihan pada waktu itu, mereka punya hati dan punya keinginan mengumpulkan bantuan. Bantuan itu sangat dibutuhkan. Apakah bantuan itu berupa makanan atau uang saja? Tidak. Bantuan itu mengunjungi satu dengan yang lain. Kalau di sini dikatakan mereka mengunjungi tua-tua, penatua-penatua. Realisasinya bagi Bapak Ibu dan saya, kita tidak akan mungkin menutup mata saja ketika kita mendengar orang tidak lagi bisa bergereja, tidak lagi bisa berdoa, berkumpul bersama-sama. Tetapi mereka sangat ditolong ketika satu dengan yang lain saling mengunjungi. Dan bila kita punya segala sesuatu yang dibutuhkan, mari kita bawa itu. Yang paling utama adalah hati kita mau mengasihi orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Baik itu doa, baik itu bagi cerita yang menyenangkan, yang membangun, maupun berkat-berkat Tuhan lainnya. Ibu bapak yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, kondisi saat ini yang membuat anak-anak Tuhan memang sulit untuk berbuat banyak. Anak-anak Tuhan banyak sekali kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit mereka kehilangan tempat tinggal karena situasi, keadaan, bencana alam dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu dan saya, apakah hanya kita cukup berdoa di rumah? Karena keadaan, cara Tuhan itu banyak. Cara Tuhan itu akan memperluas pekerjaan Bapak Ibu untuk memberkati sanak saudara kita dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui perkunjungan kita, melalui nasihat-nasihat yang membangun, sehingga jemaat diberkati. Dan dalam kebersamaan kita, gereja akan semakin bertumbuh, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memberkati Bapak Ibu dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita tenangkan hati kita sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang mengingatkan kepada kami. Ketika kami menghadapi tantangan hidup, kami diberi kemampuan untuk saling membangun, saling menolong. Kami juga diberi kemampuan untuk saling mendoakan, saling mengunjungi, saling memberikan masukan-masukan
sehingga kami mendapatkan kekuatan daripada Allah. Bapa yang baik, ada banyak sekali jemaat yang sudah lanjut usia ataupun anak-anak. Mereka sebenarnya rindu untuk berkumpul, menyanyi bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung gereja. Mereka rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam gedung gereja. Tetapi karena COVID-19 ini masih merajalela di mana-mana, itu yang membuat kami takut. Tetapi kami bersyukur ya Allah, lewat pemberitaan firman Allah secara online kami dikuatkan dan diberi semangat dan juga ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun itu secara online jarak jauh, namun kami diberi semangat oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk orang tua kekasih kami dimanapun mereka berada, anggota PKLU. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, Engkau akan memberikan kekuatan dan semangat. Mereka yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan karena tidak ada yang menolong, tolonglah Tuhan. Melalui kunjungan dari lingkungan, dari teman, atau dari hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalamnya penatua diaken, semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kesehatan, kebaikan, kemurahan Tuhan itu yang membuat kami bersemangat. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk situasi yang terjadi, yang saat ini melanda negara kami, bahkan di seluruh dunia. COVID-19 ini terasa, kematian itu terjadi di mana-mana. Bencana alam juga sering terjadi. Dan saat-saat ini peristiwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah, tolong damaikan hati pemimpin-pemimpin bangsa. Engkau memberikan kekuatan semangat supaya mereka tenang dan tidak ada lagi penderitaan di kalangan sipil, masyarakat dan anak-anak. Mari Tuhan berkatilah semuanya. Secara lebih khusus kami mau berdoa di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, di kota Mataram dan sekitarnya. Berikanlah semangat kepada kami supaya kami bangkit dan tidak hanya berdiam diri. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau diberi masukan-masukan firman Allah yang Allah tunjukkan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Kami akan menerima dengan penuh ucapan syukur. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk pelayan-pelayan, baik itu para pendeta maupun penatua diaken. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance sekeluarga, Bapak Pendeta Yance bersama istri dan anak dalam pelayanannya dan dalam kegiatannya setiap hari. Berkatilah. Begitu juga Pendeta Sony, Engkau pimpin, Engkau tuntun, Engkau berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kebersamaan bersama keluarga. Engkau memberkati hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan dan dalam pekerjaan. Engkau akan memberkati juga Vikaris Jonathan yang sedang belajar banyak di GPIB WR Supratman. Engkau memberikan kekuatan dan juga semangat supaya anak muda ini di masa-masa ke depan dia akan melayani Tuhan bersama kasih sayang Tuhan, bersama jemaat dimanapun dia ditempatkan di masa ke depan. Engkau memberkati kehidupannya dan segala persiapannya.
Hamba-Mu mau berdoa untuk pemandu lagu, pemain musik, pengatur sound system, dan juga pengatur alat media. Engkau akan memberkati seluruh jemaat di GPI BWR Supratman ini, para pegawai gereja. Engkau akan memelihara kehidupan mereka masing-masing. Engkau akan menjaga, Engkau akan menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa bangsa dan negara yang kami cintai. Lingkungan dimanapun kami tinggal, Tuhan berikan rasa nyaman, rasa damai. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan gereja dengan menyanyi Kidung Keesaan 361, bait 1 sampai bait yang ketiga. Aku percaya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sesaat ungkapan pemazmur dari Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ya
Jemaat, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kasih-Mu Tuhan, bimbinglah
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kembalilah dalam kehidupan kita dan selalu andalkan Tuhan. Kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.